Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Castellonia Fistermawan dari Teknik Elektro Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang dengan NIM 24L10018. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester kimia dasar. Yaitu ujian kimia dasar saya yaitu sistem pengukuran kualitas udara dengan teknologi elektrokimia. Pendahuluan kualitas udara. Apa itu kualitas udara? Jadi gini, kualitas udara itu merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem. Udara yang kita hirup dapat terkontaminasi oleh zat berbahaya seperti partikel halus, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan masih banyak. Polutan ini berasal dari berbagai sumber, baik alami maupun aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, industri serta transportasi. Pengukuran kualitas udara adalah proses untuk memantau dan menilai konsentrasi polutan yang ada di udara dengan melakukan pengukuran secara rutin dan sistematis. Ya, jadi itu secara rutin dan sistematis kita dapat memperoleh data yang berguna untuk menentukan kondisi hidup lingkungan udara dan dampaknya terhadap kesehatan serta kualitas hidup. Jadi itu untuk pendahuluan kualitas udara. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Apa sih teknologi elektrokimia itu? Jadi teknologi elektrokimia itu adalah teknologi yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan aliran listrik. Prinsip dasar teknologi ini melibatkan konversi energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya melalui proses terjadi antar elektroda dalam larutan elektrolit. Teknologi elektrokimia ini memiliki beragam aplikasi termasuk pengembangan baterai, bahan bakar, sensor, serta proses elektrolisis dan pemurnian logam. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi elektrokimia telah berperan penting dalam inovasi di berbagai bidang, terutama dalam meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi dampak lingkungan. Misalnya, baterai lithium ion yang digunakan dalam perangkat elektronik modern dan kendaraan listrik menghasilkan energi bersih dari hidrogen juga semakin berkembang dengan potensi besar dalam penyiapan energi dan aplikasi ramah lingkungan. Teknologi elektrokimia terus menjadi fokus penelitian untuk memenuhi kebutuhan energi yang lebih berkelanjutan di masa depan. Prinsip teknologi elektrokimia selanjutnya. Prinsipnya itu ya ada 5 di sini. Yaitu gas masuk ke sensor, gas target seperti CO atau NO2 memasuki sensor, kemudian gas beraksi pada elektroda kerja, menghasilkan reaksi oksidasi atau reduksi yang menghasilkan aliran elektron. Arus listrik yang dihasilkan sebanding dengan jumlah gas yang terdeteksi. Arus listrik yang terukur dikonversi menjadi konsentrasi gas dengan menggunakan kalibrasi standar. Hasil pengukuran ditampilkan dalam bentuk konsentrasi gas, misalnya dalam ppm. Jenis-jenis pengukuran kualitas udara berdasarkan teknologi elektrokimia. Jadi ini ada salah satu jenis
ada gambar salah satu jenis sensor ya. Jadi jenis-jenis sensornya ini ada sensor karbon monoksida, sensor nitrogen dioksida, sensor ozon, sulfur dioksida, hidrogen sulfida, oksigen, klorin, dan sebagainya. Komponen utama dalam sistem pengukuran. Jadi gini bro, komponen utama dalam sistem pengukuran kualitas udara berbasis teknologi elektrokimia itu meliputi sensor elektrokimia, elektroda kerja, elektroda referensi, elektroda konstruksi, elektrolit, membran penetrasi, penguat sinyal, amplifier, sistem kalibrasi, alat pembaca atau monitor, dan yang terakhir unit pemroses data. Ya, itu komponen-komponen dalam sistem pengukuran. Semua itu punya kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan teknologi elektrokimia. Juga mempunyai kelebihan yaitu sensitivitas tinggi, waktu responnya cepat, portabilitas, biaya relatif terjangkau, akurasi, kemampuan multigas, penggunaan yang sederhana dan tahan lama dan stabil. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan Jadi kekurangannya itu keterbatasan umur sensor, keterbatasan kalibrasi, interferensi gas lain, ketergantungan pada kondisi lingkungan, konsumsi energi, respon terhadap gas, perawatan dan penggantian, keterbatasan daya deteksi. Ya, keterbatasan umur sensor itu sensornya terbatas umurnya. Kemudian untuk konsumsi energi, sepertinya energinya akan digunakan yang dibutuhkan lebih banyak. Contoh pengaplikasiannya yaitu pemantauan kualitas udara lingkungan, seperti pengukuran polusi udara di daerah, industri, perkotaan, gitulah. Pemerataan deteksi gas berbahaya di industri, kemudian pengolahan air dan limbah, biasa kebocoran gas. Kemudian industri minyak juga pemantauan udara dalam ruangan dan sistem ventilasi, pemantauan kualitas udara, dan sistem pemantauan di kendaraan juga banyak itu. Kesimpulan ya, dari yang telah saya jelaskan tadi, saya mengambil kesimpulan yang dari tadi yang tadi saya presentasikan. Itu saya mengambil kesimpulan bahwa teknologi elektrokimia itu banyak manfaatnya, keunggulannya, kekurangannya. Teknologi elektrokimia ini menawarkan solusi yang efektif, efisien, dan ekonomis untuk pemantauan kualitas udara dan keselamatan lingkungan, meskipun memerlukan perawatan dan kalibrasi yang tepat untuk menjaga akurasi dan stabilitasnya. Di teknologi elektrokimia ini sangat efektif untuk mendeteksi gas berbahaya di udara dan reaksi elektrokimia antara gas dan elektroda sensor untuk menghasilkan sinyal listrik. Tetapi juga ada kekurangannya, termasuk dengan kebutuhan kalibrasi rutin, terus potensi intervensi gas lain, dan keterbatasan umur sensor. Itu yang benar-benar menurut saya sangat mempengaruhi kekurangannya. Oke, untuk gambar-gambar tadi saya dapat sumber juga untuk referensi kata-kata, bukan kata-kata, lebih kayak intinya itu di AI GPT. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila banyak yang kurang. Ya, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.